Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, masih seputar konflik atau fenomena yang kontroversial yang kemudian berakhir dengan penutupan sebuah padepokan, yaitu terkait dengan adanya dugaan praktek perdukunan palsu yang berkedok agama di sebuah padepokan yang ada di Blitar, yang kemarin sore ada ratusan warga yang mendemo dan menuntut padepokan yang dipimpin oleh Gus Samsudin Jadzab untuk ditutup. Jadi ini memang beberapa minggu ini bergulir dan kemarin sudah kita bahas adanya perseteruan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin, kemudian berujung pada adanya demo dari ratusan warga untuk menutup praktek perdukunan dari padepokan tersebut. Teman-teman sekalian, flashback sebentar ya. Jadi memang dalam berbagai konten dari Gus Samsudin ini, kemudian dalam prakteknya aktivitas pengobatan itu banyak sekali dimunculkan sebuah tayangan-tayangan yang di situ mempraktekkan pengobatan dengan menggunakan media beberapa jimat, kemudian ada beberapa fenomena tisu terbakar yang kesemuanya itu ada beberapa tujuan kata Gus Samsudin itu untuk membersihkan sebuah tempat dari santet, mengeluarkan benda-benda dari tubuh pasien karena adanya kiriman santet dan semuanya itu dibumbui dengan doa-doa dalam agama Islam, kemudian sholawatan, dan dalam berbagai praktek juga dijual beberapa ajimat seperti kalung, kemudian gelang, tasbih yang harganya cukup fantastis jutaan rupiah, ajimat-ajimat yang katanya berkhasiat begitu, dan mungkin kalau dalam istilah pesantren itu sudah diasmai begitu. Dan adanya yang semacam ini kemudian menimbulkan reaksi dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari pesulap merah. Dan memang kalau info yang beredar dan yang sempat aku dengar itu ada beberapa informasi bahwa orang-orang yang mengundang Gus Samsudin Jadzab untuk melakukan pembersihan atau melakukan praktek pengobatan dengan doa-doa dan azimat itu memang dimintai sejumlah uang yang cukup fantastis, jutaan rupiah, bahkan ada yang puluhan juta rupiah. Dan memang tidak semuanya bisa sembuh kalaupun ada yang sembuh itu wallahu alam, kita tidak tahu teman-teman sekalian, sekali lagi kemarin sore ada demo dari ratusan warga yang minta operasional atau aktivitas dari padepokan tersebut ditutup bahkan itu sampai malam hari, sampai menjelang dini hari. Terus kemudian kira-kira perkembangan ke depan seperti apa dalam perspektif hukum? Kalau menurutku, kalau ada korban-korban praktek pengobatan dari Gus Samsudin, korban-korban dari jual beli azimat dari Gus Samsudin yang tidak sesuai tidak sesuai itu artinya tidak ada efek penyembuhan sama sekali atau tidak ada khasiat sama sekali terhadap jimat tersebut, itu
bisa melaporkan dugaan pidana penipuan ya, pasal 378 KUHP. Di situ pada intinya diterangkan barang siapa yang secara melawan hukum, sekali lagi aku ulangi, barang siapa yang secara melawan hukum dengan menggunakan nama, keadaan palsu, martabat palsu, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang. Pada intinya seperti itu. Jadi ada tipu muslihat yang menyebabkan orang lain itu mau menyerahkan sebuah barang ya. Dalam hal ini tentu soal uang ya. Itu bisa dikenai pidana penjara penipuan paling lama itu 4 tahun. Jadi kalau dalam faktanya nanti ada unsur tipu muslihat, bujuk rayu atau keadaan palsu, keadaan yang tidak sesuai, itu para korban dari praktek perdukunan itu atau konsumen yang membeli jimat-jimat itu bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Itu kalau ada yang melapor. Karena yang seperti ini kalau tidak ada korban yang melapor, itu tidak bisa diproses secara hukum karena ini delik aduan. Dan nanti kalau dalam prosesnya benar-benar ada pelaporan dari seseorang atau dari kelompok orang yang pernah menjadi pasien atau membernya Gus Samsudin, nanti kalau Gus Samsudin itu tidak bisa menjelaskan secara ilmiah bagaimana metode pengobatan yang dia lakukan, dan kemudian ada ditemukan sebuah unsur bujuk rayunya, ya itu nanti akan memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Jadi ya tergantung hasil penyelidikan dan penyidikan dan bagaimana keterangan ahli-ahli yang nanti dilibatkan. Itu kalau ada yang melapor. Dan kalau nanti terbukti telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Gus Samsudin, itu masih bisa ditindaklanjuti lagi. Karena dalam tindak pidana penipuan itu selalu ada yang namanya kerugian material. Nah, nanti kalau sudah terbukti ada putusan pidana soal adanya kerugian material yang dialami oleh para korban itu, nanti para korban itu bisa menuntut ganti rugi perbuatan melawan hukum. Jadi tuntutan ganti rugi secara perdata di pengadilan begitu. Tetapi itu menunggu kalau putusan pidananya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Itu bayangan kedepannya ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi kalau pidananya terbukti, pidana penipuan terbukti, nanti para pelapor itu bisa menuntut ganti rugi, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri. Itu langkah-langkahnya ya. Karena kalau pidana penipuan seperti ini tidak bisa dikaitkan dengan TPPU ya, tindak pidana pencucian uang tidak bisa. Kalau tindak pidana pencucian uang itu biasanya terkait dengan korupsi, narkoba, perdagangan orang dan lain sebagainya. Kalau penipuan pure harus terbukti pidananya dulu, ada kerugian material, dan kemudian melakukan langkah hukum tersendiri atau terpisah, yaitu gugatan ganti rugi, jenisnya gugatan perbuatan melawan hukum. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi mari kita beragama yang rasional, ad-dinu al-aql. Agama adalah sesuatu yang bisa dicerna oleh akal sehat. Kita menggunakan rasionalitas kita dan tetap mempertahankan atau berjuang untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.